Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Wijayanti. Nah, di sini kakak dengan kelompok kakak dari kelompok 5 akan menayangkan sebuah video pembelajaran terkait dengan materi Semapur dan juga Murse Pramuka. Untuk itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, adik-adik, untuk materi yang pertama yaitu Semapur terkait dengan pengertian Semapur, tujuan Semapur, manfaat Semapur, alat dan kode Semapur akan dijelaskan oleh Kak Desi. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Halo adik-adik sekalian. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai semapur. Nah, semapur sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang pohon, ranting, atau bisa juga menggunakan tangan kosong. Nah, penggunaan bendera, batang pohon, atau alat lainnya tersebut berfungsi untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Dalam mengirim sinyal, semapur dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, sinyal yang dilakukan itu tidak boleh sembarangan dan dibuat-buat sendiri ya. Lalu selanjutnya, semapur itu juga memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan semapur adalah untuk mempermudah komunikasi jarak jauh pada abad ke-19, mulai dari bidang militer hingga komunikasi antar kapal di laut pada masa itu. Nah, semapur digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal secara rahasia sehingga pesan yang dikirim hanya dapat dimengerti oleh mereka yang paham dengan kode-kode dari semapur. Pada kegiatan pramuka, semapur bertujuan sebagai media komunikasi pada saat anggota pramuka menjelajah di alam bebas, seperti hutan, gunung, atau desa yang letaknya terpencil, sehingga tidak ada jaringan untuk berkomunikasi. Nah, adanya semapur dapat digunakan sebagai komunikasi ketika antar anggota berada pada jarak jauh dan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan menggunakan suara. Namun, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berkomunikasi dengan semapur adalah semua anggota pramuka itu harus tahu dan hafal semapur sehingga tidak terjadi kesalahan saat melakukan komunikasi. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap anggota pramuka untuk belajar dan memahami semapur. Nah, selanjutnya, pramuka dan semapur itu memiliki kaitan yang sangat penting nih adik-adik sekalian. Nah, adapun beberapa manfaat semapur dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, yaitu komunikasi. Nah, semapur digunakan untuk mengirim pesan antar kelompok pramuka yang terpisah dalam situasi di mana komunikasi verbal atau elektronik tidak mungkin atau tidak diinginkan. Ini memungkinkan pramuka untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lain yang mungkin berada di tempat yang sangat jauh atau dalam kondisi yang beresiko. Yang kedua, keterampilan pramuka. Semapur adalah salah satu keterampilan pramuka yang diajarkan dalam pelatihan pramuka. Para pramuka sendiri belajar cara menggunakan bendera semapur dan memahami berbagai kode yang digunakan untuk mengirim pesan. Ini adalah keterampilan yang berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi dan kondisi yang sangat darurat. Lalu yang ketiga yaitu ada pengetahuan dan keamanan, di mana memahami semapur dapat membantu pramuka dalam keadaan darurat atau ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan di luar ruangan. Mereka dapat menggunakan semapur untuk mengirim pesan ke anggota kelompok mereka jika mereka memerlukan bantuan atau jika ada masalah keamanan. Lalu yang terakhir yaitu kompetisi dan permainan. Nah, semapur juga dapat digunakan dalam kompetisi atau permainan di dalam pramuka.
Ini bisa menjadi bagian dari perlombaan di mana harus mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan akurat menggunakan semapur. Selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam semapur. Nah, dalam kegiatan pramuka saat ini, alat yang paling populer digunakan adalah bendera yang sering kita lihat dan disebut dengan bendera semapur. Nah, kamu sendiri pasti sering melihat bendera semapur saat kegiatan pramuka kan? Nah, bendera yang digunakan untuk mengirim sinyal semapur itu berjumlah 2 buah dengan bentuknya adalah persegi. Ukuran masing-masing bendera semapur itu adalah 45 x 45 cm. Bendera tersebut diikat pada tongkat dengan panjang sekitar 55 cm. Bendera semapur memiliki 2 warna, yakni merah dan kuning yang berbentuk segitiga sama kaki, kemudian digabung sehingga membentuk bendera persegi. Nah, warna merah pada bendera semapur selalu berada dekat dengan tongkat. Warna merah dan kuning dipilih sebagai warna bendera semapur karena kedua warna ini memiliki warna yang cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak jauh sekalipun. Selanjutnya yaitu ada kode dari semapur. Nah, gerakan semapur itu terdiri dari 30 formasi adik-adik yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Namun pada video kali ini, kami hanya menampilkan gerakan huruf pada semapur. Maka dari itu, yuk belajar gerakan huruf dalam semapur dalam video selanjutnya. Nah, jadi itu dia video penjelasan materi semapur oleh Kak Desi. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan video praktek yang akan dilakukan oleh Kak Sinta. Nah, selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi di sini kakak akan memberikan penjelasan terkait bendera simapur. Nah, bendera simapur yang kita gunakan yaitu berjumlah 2 buah dengan panjang tongkat yaitu 55 cm. Dengan ukuran bendera yaitu 45 x 45 cm berbentuk persegi. Nah, warna yang ada pada bendera simapur yaitu ada 2 warna, yaitu ada warna merah dan warna kuning. Nah, cara mengingat untuk memasang bendera simapur yaitu bendera merah terletak pada ujung tongkat simapur. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke praktiknya. Halo semuanya, jadi di sini kakak akan mempraktikkan alfabet versi simapur. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekian, terima kasih. X-nya udah. Nah, setelah kita melihat praktik dari alfabet simapur, sekarang kakak akan memberikan 3 contoh kata. Kata pertama, yaitu kita akan membuat kata bunga. B, U, N, G,
A. Bunga. Contoh kata kedua yaitu kita akan membuat pohon. P. O. H. O. N. Pohon. Contoh kata ketiga yaitu buah. B. U. A. H. Buah. Nah, itu tadi 3 contoh kata yang bisa kakak berikan. Nah, sekarang kakak akan membuat 1 contoh kata. Nah, silakan kalian tebak apa kata yang kakak. Nah, itu kata yang bisa kakak berikan. Silahkan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi itu dia video penjelasan materi dan juga praktek semafor yang dilakukan oleh Kak Desi dan juga Kak Sinta. Nah, kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu materi Morse. Nah, tentang pengertian Morse, tujuan Morse, alat Morse, dan kode Morse akan disampaikan oleh Kak Dwi. Mari kita lihat penjelasannya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi Morse. Sandi Morse atau disebut juga dengan kode Morse merupakan simbol yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal ke dalam bentuk titik dan garis yang disusun dalam susunan tertentu. Simbol titik melambangkan bunyi pendek, sedangkan simbol garis melambangkan bunyi panjang. Dengan kata lain, sandi Morse merupakan bentuk atau syarat yang mewakili huruf, angka, dan tanda baca dalam bentuk titik dan juga garis. Nantinya, sandi Morse ini akan membentuk kombinasi pola sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Sandi Morse dibuat bukan tanpa alasan. Nah, adapun tujuan dari pembuatan sandi Morse ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sandi Morse dibuat untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Nah, sandi Morse ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga dapat memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang yang letaknya jauh. Yang kedua adalah sederhana dan efisien. Karena sandi Morse hanya menggunakan 2 simbol dasar saja, yakni titik dan garis, maka mudah untuk dipelajari, mudah untuk digunakan, menghemat waktu, dan juga menghemat sumber daya dalam mengirim pesan. Yang ketiga, fleksibel. Sandi Morse dapat digunakan dengan berbagai metode seperti suara, lampu berkedip, dan sebagainya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan. Dalam kegiatan pramuka, sandi Morse adalah salah satu materi yang wajib untuk dipelajari oleh anggota pramuka. Hal ini dikarenakan anggota pramuka pasti akan diajak untuk menjelajah alam. Pada alam bebas seperti pegunungan, di tengah hutan, atau di desa yang terpencil, mungkin akan tidak ada sinyal, sehingga memerlukan komunikasi sifatnya tradisional. Morse dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk berkomunikasi apabila letaknya jauh dengan anggota pramuka yang lain dan tidak memungkinkan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Dan yang kelima adalah mengirim pesan rahasia. Morse merupakan sebuah sandi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca dengan simbol titik dan juga garis. Sehingga dalam mengirim pesan,
hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang mempelajari sandi Morse. Kemungkinan besar pesan yang disampaikan dalam sandi Morse sifatnya rahasia, sehingga hanya orang-orang yang tertentu yang dapat memecahkan pesan dalam sandi Morse. Dalam menyampaikan pesan menggunakan kode atau sandi Morse diperlukan alat-alat tertentu. Yang pertama, menggunakan suara. Nah, dalam menggunakan suara, alat yang digunakan berupa peluit yang ditiup berdasarkan titik dan juga garis atau bunyi pendek dan bunyi panjang. Yang kedua adalah sinar atau cahaya. Nah, sinar atau cahaya ini dapat digunakan dengan kedipan, lampu senter, lilin, atau api. Yang ketiga ada gerak. Gerak ini dapat digunakan dengan asap, bendera, atau lambaian tangan. Dan yang keempat ada denyut listrik, yakni menggunakan kabel telegraf. Dan yang terakhir dapat menggunakan tulisan. Nah, pada kegiatan pramuka seringnya anggota pramuka diminta untuk memecahkan sandi Morse dalam bentuk tulisan. Nah, setelah mempelajari pengertian, tujuan, serta alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan menggunakan kode Morse, berikut adalah contoh dari kode Morse dalam bentuk huruf. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itulah tadi bentuk simbol dari huruf dalam sandi Morse. Nah, sampai di sini penjelasan kakak. Sekarang mari kita lanjutkan ke praktik. Nah, jadi itu dia video penjelasan materi oleh Kak Dwi. Sekarang kita akan lanjut untuk menyaksikan video praktek Morse yang akan dilakukan oleh Kak Yudi. Nah, mari kita simak videonya. Halo semuanya, di sini kakak akan menjelaskan mengenai sandi Morse. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menggunakan fluid sebagai alat pengirim. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai alfabet yang ada dalam sandi Morse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z, baik, itulah tadi alfabet yang ada dalam mesin Morse. Baik, sekian materi dari kakak. Terima kasih. Nah, setelah kakak tadi menjelaskan atau mempraktekkan terkait sandi Morse, nah sekarang kakak akan memberikan 3 buah contoh kata sederhana. Nah, kata yang pertama yaitu aku. Kata yang kedua yaitu ibu. Kata yang ketiga yaitu daun. Nah, itulah tadi 3 contoh kata sederhana yang kakak berikan. Nah, sekarang kakak akan memberikan 1 buah kata dan nanti adik-adik akan menebaknya. Baik, kakak akan memberikan sandi yaitu Nah, jika adik-adik mengetahuinya, silakan komen di kolom komentar. Nah, adik-adik, jadi dari video penjelasan materi semafor dan juga Morse, dapat kakak simpulkan bahwa semafor dan juga Morse merupakan 2 kegiatan wajib yang diterapkan dalam bentuk materi dan juga praktek pada anggota pramuka, khususnya pada jenjang siaga dan juga penggalang. Nah, adik-adik, materi semafor dan Morse ini memiliki tujuan utama yaitu sebagai bentuk sarana komunikasi. Baik, jadi itu dia video pembelajaran semafor dan juga Morse pramuka. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.